Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian saya tuliskan ada 4. Yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Misalnya kucing kemudian dengan kambing, itu kan sudah ada perbedaan. Kemudian yang kedua adalah untuk mempelajari, jadi untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup. Misalnya kita ingin mempelajari peredaran darah dari burung merpati. Nah, kita tidak perlu membedah burung merpati semuanya, tetapi dari salah satu kita sudah bisa mengetahui sistem peredaran darah dari burung merpati. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Ilustrasinya di sini. Jadi maksudnya begini, misalnya kita cari kekerabatannya dengan antara pohon kelapa dengan pohon palem misalnya. Di situ kan ada kemiripan, berarti masih satu kerabat. Kemudian padi dengan jagung dan seterusnya. Kalau hewan bisa kucing dengan harimau, kucing dengan macan tutul dan seterusnya. Itu namanya manfaat tujuan klasifikasi untuk mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui evolusi. Evolusi ini adalah perubahan makhluk hidup dalam kurun waktu yang sangat lama. Contohnya di sini ilustrasinya adalah jerapah. Ini berdasarkan pendapat ahli, itu lehernya mengalami evolusi hubungannya dengan letak makanannya. Itu namanya evolusi. Kemudian klasifikasi sendiri nanti dibagi menjadi 2. Ada klasifikasi makhluk hidup secara alami dan klasifikasi makhluk hidup buatan. Yang pertama, kalau secara alami itu berdasarkan jenis makanannya, kemudian berdasarkan cara berkembang biaknya, dan juga berdasarkan jumlah kakinya. Untuk klasifikasi makhluk hidup secara alami ini sudah digunakan oleh para ahli sejak zaman dulu. Berikutnya adalah klasifikasi secara klasifikasi buatan, yang merupakan sistem yang ditemukan oleh Pak Carolus Linnaeus yang menggunakan sistem takson atau tingkatan. Takson sendiri mulai dari paling umum yaitu kingdom atau kerajaan sampai paling sederhana spesies atau jenis. Nah, untuk perbedaannya, takson hewan nanti setelah kingdom itu filum, kalau tumbuhan setelah kingdom adalah divisi. Secara umum urutannya begini dari atas, dari yang paling umum ke yang paling sederhana, sedangkan kalau dibalik seperti ini ilustrasinya, dari spesies, kemudian ada genus, ada family, sampai kingdom atau kerajaan. Lebih jelasnya ini saya beri contoh klasifikasi buatan sistem takson dari kucing. Ditinjau dari kingdom atau kerajaannya, kucing termasuk kingdom Animalia, hewan. Kemudian filumnya vertebrata atau bertulang belakang, kelasnya Mamalia, ordonya Carnivora.
familinya Felidae, genusnya Felis, dan spesiesnya. Nama spesies dari kucing adalah Felis silvestris. Sebegitu rincinya, ini adalah contoh dari klasifikasi buatan, sehingga setiap spesies makhluk hidup nanti memiliki takson yang berbeda-beda. Adapun kesamaannya biasanya hanya sampai tingkat genus. Nanti spesiesnya, nama spesiesnya pasti berbeda. Berikutnya ini contoh pada tumbuhan. Ada tumbuhan padi. Kingdomnya adalah kingdom plantae, tumbuhan. Kemudian divisinya adalah divisi spermatophyta, tumbuhan berbiji. Kelasnya adalah monokotil karena berkeping satu. Kemudian ordo Poales, familinya Graminae, genusnya Oryza, spesiesnya Oryza sativa. Itu adalah contoh takson padi yang merupakan rincian dari sistem klasifikasi buatan tadi. Di sini harapan saya kalian bisa mencermati perbedaan antara klasifikasi alami dengan buatan, karena kalau yang alami tadi cukup sederhana, hanya dibedakan cara makannya dan seterusnya. Tapi kalau yang buatan ini sangat rinci, mulai dari kerajaannya, kerajaan tumbuhan, divisinya tumbuhan biji, kelasnya biji berkeping satu, dan seterusnya. Jadi sangat rinci, lebih rinci. Dan sistem ini masih dipakai oleh para ilmuwan sampai hari ini. Oke, berikutnya yang sudah kita singgung tadi, Pak Carolus Linnaeus, yang gambarnya beliau ada di samping di slide di sini. Beliau selain menemukan sistem klasifikasi buatan, juga mengusulkan tata nama ilmiah. Tujuannya agar setiap orang di semua negara nanti menyebut memberikan nama suatu spesies itu dengan nama yang sama. Kenapa? Karena setiap daerah tentu kalau kita nyebut hewan itu pasti namanya berbeda, maka harus ada nama ilmiah yang bisa digunakan di semua wilayah. Contoh saja, kalau di sini monyet, tapi kalau di Inggris nanti kan nyebutnya monkey dan seterusnya. Itu beda negara. Ada lagi yang beda suku, sudah berbeda. Oleh karena itulah perlu tata nama ilmiah yang nantinya digunakan bersama-sama untuk mempelajari suatu makhluk hidup. Contoh di sini ada dua. Nah, sebelum ke contoh dilihat aturannya. Yang pertama, ketika nulis nama ilmiah harus ditulis miring atau di garis bawah. Jika tidak bisa miring berarti harus di garis bawah. Yang kedua, dituliskan dengan dua kata. Kata pertama nama genus, kata kedua nama spesies. Penulisan diawali dengan huruf kapital, wajib ya, jadi tidak boleh pakai huruf non kapital. Contoh, kalau padi ini yang pakai miring, tapi yang bawah ini di garis bawah, jadi boleh dimiringkan atau di garis bawah. Oryza sativa, Oryza ini adalah nama genusnya, yang kedua sativa adalah nama spesiesnya, nanti digabung menjadi Oryza sativa. Kucing juga demikian, Felis silvestris. Felis adalah nama genusnya, silvestris adalah nama spesies. Oke, berikutnya materi terakhir yaitu tentang kunci determinasi. Kunci determinasi ini adalah suatu metode, ya, suatu metode. Sebentar, saya ulangi lagi. Suatu metode yang berfungsi untuk mempermudah mengelompokkan makhluk hidup. Jadi namanya kunci itu kan untuk mempermudah. Nanti kalau kunci determinasi ini berfungsi untuk mempermudah pengelompokan makhluk hidup, terutama fungsi asalnya adalah untuk mengetahui kelompok makhluk hidup yang baru ditemukan. Jadi belum tahu kelompoknya apa. Tetapi dalam pembelajaran nanti kita bisa menggunakan kunci determinasi ini untuk mengetahui kelompok makhluk hidup walaupun sebenarnya sudah
diketahui, hanya saja untuk mempermudah kita. Langsung saja kita praktek. Nah, contoh dari kunci determinasi adalah terlihat di sini di gambar. Nah, ini namanya kunci determinasi ya. Nah, kemudian yang ada 1A, 1B, 2A, 2B ini adalah kunci determinasi. Cara penggunaannya, tentukan, misal contoh soalnya di sini ya. Tentukan kunci determinasi dan kelompok dari 1 padi, yang kedua ini ada mangga, di sini ya. Kemudian ada semanggi. Nah, cara penyelesaiannya kita lihat. Yang pertama, sebentar, di sini kita tulis 1. Oke, padi ya. Caranya kamu lihat dari misalnya padi, kamu lihat dari kunci pertama. Kunci pertama ada 1, pilihannya 1A atau 1B. Kita sesuaikan dengan tumbuhannya. Padi memiliki akar atau tidak? Nah, ternyata memiliki, berarti kita tulis di sini kunci determinasinya, kita pilih 1A. Bentar. Oke, 1A. Nah, selanjutnya kalau kamu milih 1A, di sini ada petunjuknya. Kamu pindah ke kunci nomor 2, berarti di sini ya. Kalau 2 berarti kamu milih 2A atau 2B. Yang sesuai dengan padi yang mana? Ternyata padi memiliki kemampuan berkembang biak dengan biji. Berarti kamu pilih yang 2A. Di sini kamu tulis. Jadi 2A. Selanjutnya, kalau kamu milih 2A ternyata belum selesai. Kamu disuruh pindah ke kunci nomor 3 di sini. Nomor 3 ada pilihannya 3A atau 3B. Biji yang mana? Padi yang mana? Keping bijinya tertutup atau tidak? Nah, ternyata padi itu keping bijinya tertutup, berarti kita milih 3A. Oke. Berikutnya kalau kita milih 3A disuruh pindah ke kunci nomor 4. Nah, kita pilih 4A atau 4B, ternyata padi berkeping 1, maka kita milih 4A. Oke, ini namanya kunci determinasi, saya singkat KD ya. Kunci determinasinya 1A, strip 2A, strip 3A sampai 4A. Kenapa 4A berhenti? Karena sudah ketemu kelompoknya, yaitu kelompok kelompok apa? Monokotil. Kelompok monokotil. Oke, sudah selesai. Itu caranya ya. Kita ulangi untuk yang kedua, mangga. Mangga berarti kita tulis dulu. Yang kedua adalah mangga. Kunci determinasinya kita pilih memiliki akar atau tidak. Ternyata punya, berarti kita pilih yang 1A. 1A. Oke. Selanjutnya kita disuruh ke nomor 2 ya, ini petunjuknya, suruh ke kunci nomor 2. Kunci 2 ada 2A atau 2B, yang sesuai adalah 2A. 2A. Kemudian lanjutannya dia ke nomor 3. Ternyata keping bijinya juga tertutup. Mangga itu tertutup daging buah bijinya, berarti kita pilih 3A. Terakhir, yang membedakan dengan padi nanti di sini. Setelah ke nomor 4
mangga itu berkeping 2, berarti di sini 4B. Oke, kelompoknya adalah dikotil. Gitu ya. Terakhir coba yang tumbuhan semanggi. Semanggi itu yang biasanya di sawah-sawah ya, yang tidak memiliki biji. Jadi kalau kita tulis yang semanggi nomor 3 ya. Ini semanggi. Nah, kunci determinasinya sama dengan memiliki akar dan batang, punya ya, berarti 1A. Lalu berkembang biak dengan biji, ternyata semanggi itu tidak punya biji, dia punyanya spora, berarti kita tidak bisa milih 2A tapi milih 2B. Kalau kamu milih 2B di sini, oh ternyata sudah selesai, yaitu tumbuhan paku. Maka ini kunci determinasinya 1A 2B dan kelompoknya adalah tumbuhan paku. Oke, demikian penjelasan mengenai cara menggunakan kunci determinasi. Kunci determinasi yang mempermudah kita untuk mencari kelompok dari suatu makhluk hidup. Nanti lebih jelasnya bisa mengerjakan latihan soal yang ada di modul dengan petunjuk berupa file PDF yang juga akan saya share di bahan ajar e-learning. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Pak Endi. Semoga kalian dimanapun berada tetap semangat belajar ya, dan yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.